Kalam polus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Halo, good morning kids. Kembali lagi di pelajaran tematik. Kita masuk di tema 7, subtema yang ketiga. Ya, silahkan dibuka bukunya. Oke? Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah murid dapat mengetahui serta menerapkan penerapan dari sila ketiga dan sila keempat Pancasila. Penerapan sila ketiga dan keempat Pancasila, yaitu tentang persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga dan keempat? Nah, kalau tidak ingat, maka kalian lihat di video berikut ini. Arti sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, merupakan isi dari sila ketiga yang artinya adalah sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Dengan bersatu, kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, mari Mister akan jelaskan ke kalian semua. Disimak baik-baik ya. Penerapannya sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, berikut ini adalah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bangga akan karya bangsa. Pengamalan sila ketiga bisa kita mulai dengan mencintai segala hal yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Tujuannya agar masyarakat Indonesia semakin maju karena saling mendukung satu sama lain. Contohnya, memilih untuk menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia daripada buatan orang asing atau luar negeri. Yang kedua, menghargai perbedaan. Salah satu contohnya ada di sekolah. Kalau teman-teman bertanya, misalnya ada teman-teman yang bertanya, mengapa sih sekolah di Indonesia harus memakai seragam? Jawabannya adalah untuk menghargai perbedaan. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya atau sebaliknya. Semua dianggap sama karena itu Indonesia bisa bersatu. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti dijelaskan adalah Sumpah Pemuda, merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang hampir dimengerti oleh seluruh masyarakatnya. Artinya, saat kita berinteraksi dengan masyarakat lain yang berbeda budaya, bahasa Indonesia akan menjembatani kita. Yang keempat, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kelima, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keenam, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang ketujuh, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedelapan, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita akan masuk di makna sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bunyi sila keempat Pancasila.
Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu dengan yang lain. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya? Baik, ini saya akan jelaskan untuk kita semua. Disimak baik-baik ya. Penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghargai pendapat. Anak-anak pasti pernah kerja kelompok kan, bahkan sering. Terkadang kita butuh mendiskusikan sesuatu untuk menyelesaikan tugas. Biasanya, masing-masing orang akan memberikan pendapat. Saat inilah kita harus saling menghargai pendapat satu sama yang lain. Baru kemudian kita bisa menentukan bersama jawaban mana yang paling baik untuk tugas yang kita kerjakan. Yang kedua, menerima kritik. Hidup di masyarakat membuat kita bertemu dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tidak heran jika kita pernah diberi kritik atau saran oleh orang lain, bahkan teman kita. Nah, saat dikritik kita tidak boleh atau tidak sebaiknya mendengarkan dan jangan marah. Begitu juga kita diberi saran. Alangkah baiknya kalau saran itu didengarkan dan dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah. Tak bisa dihindari dalam kehidupan pasti kita akan menemukan masalah. Baik itu masalah dengan lingkup yang kecil atau lingkup yang besar. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukannya dengan musyawarah. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Tak hanya untuk menyelesaikan masalah, musyawarah juga bisa dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, mendahulukan kepentingan banyak orang. Dalam bermasyarakat kita tidak boleh egois atau ingin menang sendiri. Hal itu karena kita harus mendahulukan terlebih dahulu kepentingan banyak orang. Jadi, saat ingin mengambil suatu keputusan, lihatlah terlebih dahulu apakah itu akan baik untuk banyak orang atau malah tidak baik. Dengan begitu masyarakat Indonesia akan rukun dan juga akan makmur. Agar kehidupan di Indonesia ini damai, maka penting sekali siswa termasuk masyarakat luas mengamalkan sila keempat Pancasila. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, ini adalah penjelasan dari Mister. Kiranya anak-anak semua kalau tidak paham, videonya diputar kembali. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, boleh tanyakan ke Mister Yogi dan Miss Delphi. Mister Yogi dan Miss Delphi akan siap membantu kalian untuk menjelaskan jika kalian merasa tidak paham. Mister ucapkan thank you and God bless you kids. Tetap stay home, tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang sehat untuk daya tahan tubuh kita kuat. Oke, bye-bye.